masih dengan saya Farhan di sini. Di video kali ini kita masih bakal bahas soal shock breaker motor sama Pak Ade dari bengkel Joko Shockjaya, Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Nah, di video kali ini kita bakal lebih fokus bahas soal upgrade dan modifikasi shock breaker motor. Nah, Pak Ade, dari pertama nih, kan kalau shock breaker banyak yang datang dengan shock breaker standar nih contohnya. Pak, saya pengen upgrade shocknya supaya lebih tinggi, contohnya untuk yang depan. Yang lebih tinggi, yang depan itu motornya misalnya Supra X yang lama, pengen tinggi. Itu diganti pakai as Supra X yang lama, Supra X yang 10, asnya ganti, sulingannya ganti, sampai pernya, sampai tutupnya diganti semua, ntar hasilnya akan tinggi. Enak tinggi, tapi orian semua ini Pak De ngomong ya. Barang yang penting ori, Pak De riset semua ulang sama Pak De. Yang kurang ya dibubut sama Pak Ade, dibikin drat, yang udah cukup ya udah kayak gitu. Terus kalau misalkan kayak yang motor-motor sport yang trail, kan kadang ada yang pengen buat main off-road gitu. Ya bisa. Bisa juga ya. Ya disambung dia pakai asnya, disambung pakai baja, di drat lagi sama Pak Ade pakai besi. Jangan yang pakai aluminium patah. Ya penyambungnya harus pakai besi. Tapi itu berarti shock breaker emang mesti dibongkar semua. Bongkar ya? Total. Terus kalau misalkan shock breaker, dia tuh kan biasa motor dibikin minta lebih tinggi nih Pak. Ada batas amannya nggak sih? Lebih tingginya berapa banyak gitu? Amannya tergantung ya, itu paling ada yang panjangnya Pak De kadang-kadang minta, ada yang minta 5 cm. Tapi 5 cm itu Pak De masih berani. Dari standarnya naik 5 cm Pak? Iya, 5 cm depannya. Terus kalau soal shock breaker tadi kan ada yang minta upgrade lebih tinggi. Itu biayanya kira-kira berapa Pak kalau misalkan upgrade? Tergantung motornya. Jadi tergantung motornya. Kalau motornya standar seperti tadi yang Supra X yang lama, yang baru diganti Supra X yang lama, itu kisaran ongkosnya habis 7,5-an. 750 yang depan itu. Itu untuk estimasi ya? Iya, estimasi depan, kurang lebih barang ori semua. Terus tadi kalau misalkan kita kan sempat ngobrol juga tuh di video sebelumnya soal shock standar yang dibikin custom tabung, atau misalkan shock tabung yang tabungnya tuh dimodifikasi lagi. Nah kalau kayak gitu berapa tuh Pak kira-kira? Itu kalau buat motor-motor Supra, anak-anak yang touring, Pak De bikin itu sampai 7,5-an cuma yang belakang. Tak rodel semua, asnya diganti pakai as mobil, klep-klepnya kita rubah lagi, dalamnya kakinya kita rubah, spiralnya kita rubah. Dia makin tinggi, dia makin lentur, spiralnya harus diganti juga. Oke gitu ya. Terus kalau misalkan motor yang diminta bikin pendek ada juga nggak sih Pak? Ada yang ceper-ceperan, biasanya ada anak-anak klub banyak. Nah kalau dipendekin tuh diapain Pak shocknya Pak? Dia shocknya dipotong semua, asnya dipotong, spiralnya dipotong sesuai kebutuhan permintaannya orang gimana mau berapa ini motongnya, Pak De ikutin. Tapi kalau dari Pak De saran kalau dipendekin berapa banyak amannya yang enak? Amannya yang penting nggak mentok spakbor. Oke. Kayak gitu, aman masih nyaman lah. Siap. Nah, terus, kan tadi selain upgrade, kalau upgrade sendiri, shock standar, shock variasi, bisa semua ya? Bisa semuanya, bikin dari nol pun bisa. Terus cuman kalau misalkan biaya nih, untuk yang variasi, pasti beda ya Pak ya? Beda-beda, jadi kayak jenisnya NMAX itu. Nah, mesen sama Pak De, bikin dari nol misalnya, itu harganya 1 juta. Startnya ya? Iya, 1 juta itu ongkosnya, bikin dari nol. Cuman kalau mau direkondisi, itu cuman kena 350.000. Rekondisi berarti servis aja? Servis biasa, servis ringan lah, tapi udah enak. Oke. Iya. Tadi kan sempat bahas juga nih, ada yang pilihan shock dari sini nih. Boleh dijelasin nggak nih Pak De? Itu boleh dijelasin, itu shocknya dari Ninja R. Ninja R dibikin sama Pak De, ambil terongsongannya doang, dalam-dalamnya udah mobil semua, pasang ke Mega Pro bisa, motor modifan pun bisa. Jadi ini dual shock ya? Hasilnya enak banget itu, gurih lah hasilnya itu, jos. Memang kita harus coba langsung ya Pak ya? Boleh dicoba itu. Boleh dites? Tes. Pak De juga sendiri juga masang, bikin sendiri pakai itu bahannya, Mega Pro. Nah, selain ini kan, ini udah jadi nih Pak, udah jadi beli, ini harganya berapa nih Pak? 1.550.000. Oke. Terus selain yang kayak gini, ada lagi nggak Pak contoh yang bikinan sini Pak? Atau Iya ada, cuman udah pada dipasang orang ya. Bikin pasang jadi pasang pada mesen sama Pak De. Jadi di IG aja yang lebih komplit. Nah, ya di IG, cek di IG lebih komplit.
Terus kalau yang ini nih yang monoshock nih Pak? Itu buat Satria FU. Oke. Nah ini Satria FU. Apa yang udah dirubah semua, Pak D, nosnya udah dirubah pakai pentil, dalamnya klepnya udah dirubah. Ini buat low trash motor, udah nggak standar lagi. Dia beli RCB dirubah semua. Ininya pernya spiralnya diganti semua, yang keras. Iya, jadi ini sebenarnya udah rubahan semua ya? Rubahan semua, iya. Sampai per-pernya itu rubahan semua. Harganya nih Pak, yang ini Pak? Harganya ngerubah kena 450.000. Udah beres? Beres. Kalau ngerubah gini berapa lama Pak ngerjain nih Pak? Paling seharian, antarin pagi sore udah jadi. Pak D nunggu lem kering, kan dipretelin total. Kalau nggak urusan ngelim tungguin juga langsung jadi sejam juga. Cuman lem itu nggak bisa dipaksain. Misalnya udah kering, baru masukin oli, baru tembak angin. Kalau nggak dia bocor. Kalau ntar udah kering, nyopotnya kalau nggak dibakar nggak bisa lepas, harus dibakar nyopotnya. Terus kalau yang shock breaker depan nih Pak, yang di motor, kayak motor tadi, itu berapa Pak? Biayanya mulai dari berapa kalau untuk Matic yang... Kalau dari motor-motor Matic jenisnya Pareo, jenisnya Beat itu harganya kalau nggak ganti seal, ganti oli, di sini kena 150.000 biayanya. 150.000. Bisa ditungguin. Bisa ditunggu. Kalau toh itu asnya bagus, kalau asnya nggak bagus, toh itu harus orang tak suruh beli sendiri, nggak apa-apa, Pak D tinggal nempelin. Yang penting ori, ya. Paling lama berapa lama tuh Pak? Kalau paling lama shock depan itu sejam pun kelar. Asal udah lengkap. Ada lengkap kayak gitu. Kalau jam pengerjaan setengah jam juga kelar, udah lengkap beres. Nah itu kan kalau yang depan. Kalau yang belakang servis berapa harganya Pak? Kalau yang standar 150. Dual shock. Iya, kalau satu shock. Yang shock tunggal ini ngomongnya kan. 150.000 Matic. Kalau yang shock double kena 3,5. 3,5. Itu mulai dari segitu? Iya, yang penting standar, shock standar. Kalau udah variasi, di jenis-jenis Ohlin udah beda lagi harganya. Ohlin. Dicek langsung ya? Iya, kayak gitu Pak D kasih tahu. Kan banyak nih yang datang motor Vespa gitu ke sini karena memang di tempat lain nggak bisa. Nggak bisa pegang. Jadi kalau Vespa itu kisarannya dari Vespa S, contohnya ya tadi Vespa LX itu kena depan belakang ribuan total, barangnya dari sini kena 750.000. Itu tuker tambah atau gimana Pak? Ya bekasnya biasanya pada ditinggal. Kayak gitu. Buat apa dia? Kayak gitu. Udah busuk sih. Siap. Harganya itu 7,5. Iya, depan belakang. Cuman kalau Pak D bikin dari nol pakai dural, tabungnya bisa pakai selang. Misalnya buat Vespa S atau LX atau Vespa Sprint, itu tak hargain kalau Sprint itu 4.500.000 depan belakang. Bahannya dari dural semua, bikin dari nol itu. Dan itu pakai yang model tabung ya? Pakai tabung, pakai selang misah Vespa. Kalau yang tadi standar? Standar tapi udah upgradean dalamnya. Oke. Iya. Jadi tetap lebih enak. Lebih enak, udah nyaman jauh sama aslinya. Oke. Terus, nah, Pak Ade kan tadi kan juga sempat ngobrol nih, ada yang asnya harus beli sendiri apa segala macem. Itu ada panduan nggak sih Pak buat yang punya motor nyari spare part shock breakernya ori sama yang KW atau yang palsu? Ada panduan dari Pak Ade. Yang penting kalau harganya itu mahal pasti kebanyakan orsinil. Cuman kalau yang harganya satu biji itu sekitar cepek itu bukan ori. Iya, dia udah replika. Replika itu beda. Pipa dalamnya itu dia gede. Ntar dimaksudin sulingan dia oli bisa lewat samping. Ntar hasilnya akan jedak shock itu. Oke. Jadi itu makanya harga tuh juga pengaruh. Iya, buat patokan. Keduanya dia kalau imitasi hasilnya dipakai bisa. Cuman lihat krumanya dia jelek banget. Dia krumanya gelang begini, bukan searah hasil. Kalau imitasi. Cepet kemakan. Rusak lagi. Gitu. Kayak gitu. Jadi teman-teman emang supaya awet itu memang harus teliti dan jangan asal murah ya. Iya, lagi pura harus ada perawatannya. Perawatannya kalau shock depan itu harus dicuci yang bersih, kena air hujan, besok lagi harus pagi harus dipakai. Itu udah bersih, udah kering. Jangan kena air hujan sorenya, paginya langsung dipakai. Pasir nempel di asil. Jadi nempel berat itu akhirnya bocor. Penyebab shock cepat rusak. Iya, gores, iya. Memang sebetulnya sepele tapi jadi kerjaan, iya. Lupa. Orang rata-rata males. Benar. Iya. Padahal sebenarnya perawatannya mudah banget. Mudah, cuman beratnya itu. Orang kan sabarnya itu yang susah. Sabar. Iya. Cuman begitulah, jadi memang seputar shock breaker itu kayak tadi lah pilihannya gitu. Iya. Nah, mungkin teman-teman nanti kalau ada yang lebih spesifik itu teman-teman bisa langsung kontak
ke bengkel Joko Sok Jaya ya Pak ya? Iya, Pak Ade sendiri yang nanganin ntar. IG-nya di Joko Sok Jaya. Iya, betul. Alamatnya nanti kita juga cantumin di sini. Ada nomor teleponnya, kita share juga teman-teman. Jadi seperti itu untuk perawatan upgrade shock breaker motor. Oke, teman-teman apabila suka dengan video ini jangan lupa tekan like, komen juga di sini apabila teman-teman ada pengalaman servis shock breaker dan ingin tanya-tanya dulu seputar shock breaker, bisa juga sharing. Lalu subscribe juga di channel kita apabila belum. Jangan lupa tekan tombol lonceng buat update video-video terbaru dari channel Motor Plus. Nah, saya Farhan dengan Pak Ade. Iya, Pak Ade Joko ini. Iya. Makasih banyak ya, Pak Ade. Sama-sama. Informasinya semoga bermanfaat. Amin. Semoga berkah ya Pak Ade. Iya, amin. Berkah, barokah, dunia dan akhirat ya, kayak gitu yang kita. Oke, ya. Saya Farhan pamit dulu undur diri. Terima kasih banyak telah menonton.